Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Eksa Regan Yohande dengan NPM 504-23237 dari kelas 2IA24 dengan mata kuliah Sistem Operasi. Saya memilih materi yaitu pengaksesan komputer dan aplikasi. Materi ini saya dapat pada perkuliahan pertemuan kedua dalam perkuliahan offline. Pengertian aplikasi, sintaks, dan proses kompilasi. Yang pertama adalah aplikasi dan sintaks. Aplikasi adalah kumpulan instruksi atau sintaks dalam bahasa pemrograman untuk menjalankan fungsi. Sintaks berbeda antar bahasa, tetapi logika dan algoritma tetap sama. Yang kedua adalah proses kompilasi. Kompilasi adalah penerjemah kode sumber ke bahasa mesin agar dapat dijalankan komputer. Contoh, file.java dikompilasi menjadi .exe untuk Windows. Selanjutnya adalah source program dan executable program. Source program adalah kode mentah yang ditulis programmer, tidak dapat langsung dijalankan tanpa kompilasi. Contoh, file.java, .py, .cpp. Selanjutnya adalah executable program. Hasil kompilasi dari source code dapat langsung dijalankan di sistem operasi. Contoh, file.exe, file.com. Selanjutnya adalah LIFO, FIFO, dan stack. FIFO adalah first in, first out, yaitu data yang masuk pertama diproses lebih dahulu seperti antrian pencetakan dokumen. Selanjutnya adalah LIFO, last in, first out. Data terakhir yang masuk diproses terlebih dahulu, digunakan dalam struktur data stack. Selanjutnya adalah stack. Stack adalah struktur data yang menyimpan elemen secara LIFO, digunakan pada pemanggilan fungsi, Anduredo, dan navigasi aplikasi. Selanjutnya adalah status wait dalam eksekusi program. Yang pertama, RAM penuh. Saat RAM penuh, proses tidak dapat langsung dijalankan dan menunggu giliran dieksekusi CPU. Selanjutnya adalah status wait. Proses yang menunggu disebut dalam status wait. Pengguna mungkin melihat notifikasi atau aplikasi tidak merespon. Yang ketiga adalah aplikasi antri. Semua aplikasi yang terbuka tidak selalu aktif, sebagian besar dalam kondisi menunggu giliran atau quit. Selanjutnya adalah proses sekuensial dan multicore. Sistem sekuensial adalah proses dieksekusi satu persatu secara berurutan, bahkan pada CPU multicore. Jika aplikasi tidak mendukung paralelisme, selanjutnya adalah multicore CPU. Mampu menangani beberapa proses secara paralel, meningkatkan kinerja jika aplikasi dirancang untuk itu. Kapasitas RAM dan CPU besar meningkatkan kinerja, tetapi efisiensi tergantung pada cara aplikasi dirancang untuk memanfaatkan kemampuan paralelisme. Selanjutnya adalah jenis sistem operasi. Yang pertama adalah batch system. Eksekusi proses dalam satu kelompok atau batch umum pada sistem bank saat maintenance malam hari. Yang kedua adalah multi-programming system. Beberapa program dimuat di memori bersamaan. CPU menjalankan program yang siap saat program lain menunggu input ataupun output. Yang ketiga adalah time sharing. Banyak pengguna dapat memakai komputer bersamaan. CPU membagi waktu secara adil untuk tiap pengguna. Yang keempat adalah multiprocessing system. Menggunakan lebih dari satu CPU secara bersamaan. Cocok untuk server dan komputasi paralel. Yang kelima, distribute system. Terdiri dari banyak komputer yang bekerja sama sebagai satu unit. Meningkatkan efisiensi dan kehandalan. Yang keenam adalah real-time system. Memproses data secara instan dengan batas waktu ketat. Digunakan pada sistem medis, industri, dan aplikasi kritikal. Selanjutnya adalah bandwidth dan virtual memory. Bandwidth menunjukkan lebar jalur data dalam jaringan. Semakin besar bandwidth, maka semakin banyak data yang bisa dikirim bersamaan. Yang kedua adalah virtual memory. Ketika RAM penuh, sistem menggunakan sebagian ruang hard disk sebagai memori sementara, membantu mencegah sistem crash meski performa menurun.
Yang terakhir adalah peran sistem operasi dalam struktur komputer. Yang pertama adalah manajemen proses, mengatur jalannya proses dan penjadwalan eksekusi. Yang kedua adalah keamanan dan proteksi, mencegah akses tidak sah dan menjaga integritas data. Yang ketiga adalah manajemen memori, mengalokasikan dan membebaskan memori untuk proses. Yang keempat adalah manajemen penyimpanan, mengatur file, folder, dan ruang penyimpanan. Yang kelima adalah manajemen perangkat, mengontrol perangkat keras seperti printer, keyboard, dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya memohon maaf. Terima kasih.